Pelecehan seksual seringkali terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Pelecehan seksual tidak memandang gender, baik itu perempuan maupun laki-laki. Laki-laki dan perempuan bisa saja mengalami kasus pelecehan seksual. Perlu digarisbawahi lagi bahwa pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, salah satunya di lingkungan kampus. Berdasarkan data Kementerian PPPA pada April tahun 2024 bahwa kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus ada sebanyak 2.681 kasus. Lantas, apakah korban bisa mendapatkan perlindungan setelah mereka melapor? Sebelum kita lanjut menuju situ, kita itu harus tahu definisi dari pelecehan seksual itu apa sih? Pelecehan seksual itu menurut aku adalah perilaku yang memandang fisik dengan cara sedikit menghina atau kata-katanya sarkas atau gimana yang bisa membuat korban itu merasa tidak percaya diri. Pelecehan seksual menurut aku itu tindakan atau perilaku yang buat orang nggak nyaman gitu ya. Intinya tuh berbau-bau kayak hal yang tidak perlu seharusnya dilakukan. Menurut saya pelecehan seksual itu satu tindakan yang dilakukan oleh seorang dengan cara sengaja untuk menghina korban tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari mereka tentang definisi dari pelecehan seksual, maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak menyenangkan dan menghina korban secara verbal maupun non-verbal. Menurut KBBI itu sendiri, pelecehan seksual adalah perilaku batasan seksual atau norma perilaku seksual pada orang lain. Sedangkan menurut jurnal yang saya baca yaitu ini, pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang berkonotasi kepada hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual itu sendiri dapat terjadi di mana saja tanpa adanya tanda-tanda hal itu akan terjadi. Pelaku pelecehan seksual tentu saja memiliki banyak cara untuk melancarkan aksinya. Dalam lingkungan kampus, pelaku pelecehan seksual akan sangat mudah untuk melancarkan aksinya karena di lingkungan kampus akan ada banyak orang yang berlalu lalang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Lantas, jenis pelecehan seksual seperti apa yang sering terjadi di lingkungan kampus? Saya sendiri tuh kayak catcalling gitu-gitu tuh sering banget terjadi di area kampus, terutama kalau misalnya di kampus ini sendiri tuh di daerah danaunya. Kalau yang aku ketahuin, bahkan aku pernah ngalamin sendiri tuh di daerah danau ya. Gak bisa dipungkirin daerah kampus ini juga ada perilaku dari catcalling yang kayak mungkin cowok-cowok itu niatnya buat menghibur tapi merugikan orang lain, terutama cewek kayak kita yang mungkin kita juga butuh keamanan lah di dunia kampus gitu. Setelah mendengar penjelasan tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang ada di kampus ini, ada salah satu responden yang pernah mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampusnya sendiri, yaitu dengan cara catcalling. Jadi bisa dibilang catcalling ini adalah tindakan pelecehan seksual yang sering terjadi di kampus. Jadi apa sih itu catcalling? Catcalling adalah perilaku pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara menghina atribut seksual korban melalui ekspresi verbal, gerakan maupun suara. Apabila pelecehan seksual terjadi di lingkungan kampus, apakah korban akan mendapatkan wadah untuk melapor kejadian tersebut? Apabila pelecehan seksual terjadi di kampus, apakah akan ada individu, kelompok, ataupun organisasi yang akan mewadahi korban pelecehan seksual untuk bercerita ataupun melapor kejadian itu? Menurut saya memberikan lindungan dari himpunan kepada mahasiswa tersebut karena himpunan ini yang memproses atau mengorganisir mahasiswa tersebut. Ya, kalau himpunan mahasiswa itu tidak menyediakan Mas, tapi himpunan mahasiswa
sendiri itu bisa membantu akan keresahan mungkin dari mahasiswa sosiologi ketika mengalami pelecehan seksual akan disampaikan ke DPM. Seharusnya memang begitu, himpunan harus menyediakan karena himpunan itu sebagai jembatan antara mahasiswa biasa dengan pengurus. Setelah korban bercerita, tentu saja korban ini membutuhkan yang namanya sebuah keamanan diri mereka sendiri. Menurut saya menjamin keamanan karena himpunan itu kan sebagai jembatan atau wadah dari suatu organisasi atau himpunan tersebut. Bisa menjamin karena itu privasi. Ya tentu saja himpunan mahasiswa ketika menerima laporan-laporan tersebut akan merahasiakan lah karena data tersebut juga privasi bagi korban, seperti itu Mas. Sangat menjamin karena tadi yang saya balik lagi, himpunan sebagai jembatan, bagaimana himpunan juga bekerja dengan baik sebagai dalam kepengurusan.